Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Sintia Nurbeti Ramadana dan teman saya Syarifah Naziah akan menjelaskan mengenai teknik penelitian kualitatif pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sumber data. Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, suatu penelitian tentang beberapa jenis penyakit yang sedang diderita oleh masyarakat di suatu daerah, untuk itu dilakukannya survei di daerah tersebut. Dan sumber data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk yang primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama, contohnya data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner atau hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Untuk yang kedua yaitu sekunder. Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, contohnya catatan, dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, atau data yang diperoleh dari majalah, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, contoh dari sumber data. Contoh dari sumber data yaitu ada 3. Yang pertama, sumber data dalam bentuk benda nyata antara lain barang hidup misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan untuk barang mati contohnya rumah, sepeda, saluran irigasi, pesawat, dan lain-lain. Untuk yang kedua, sumber data dalam bentuk abstrak antara lain perasaan, kepercayaan, kekuatan supranatural. Untuk yang ketiga, sumber data dalam bentuk peristiwa atau gejala antara lain contohnya gejala alami misalnya longsor, banjir, gerhana matahari, dan gejala non alami contohnya meningkatnya kenakalan remaja, meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syarifah. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, misalnya di lingkungan tertentu dengan berbagai responden, seminar, diskusi, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sedangkan bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu,
peristiwa, tujuan, dan perasaan. Observasi yang paling efektif ialah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kegiatan atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Selanjutnya, metode observasi dibedakan menjadi yang pertama, observasi biasa. Dalam observasi biasa, si peneliti tidak boleh terlibat dalam hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitian. Yang kedua, observasi terkendali. Para pelaku yang akan diamati dan di kondisi-kondisi yang ada dalam tempat kegiatan, pelaku diamati dan dikendalikan si peneliti. Dan yang ketiga, observasi terlibat. Observasi terlibat merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala yang ada sesuai maknanya dengan yang diberikan dan dipahami oleh para warga yang ditelitinya. Yang kedua yaitu wawancara. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung dan bertatap muka. Ada beberapa bentuk wawancara, yaitu yang pertama wawancara terstruktur, yang kedua wawancara tidak terstruktur, dan yang ketiga wawancara semi terstruktur. Selanjutnya dokumen. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resource melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Dokumen bisa berupa buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat resmi, dan lain sebagainya. Selain foto, bahan statistik juga dapat dimanfaatkan sebagai dokumen yang mampu memberikan informasi kualitatif. Yang keempat, triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Norman Cadenkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang paling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Yang kedua, triangulasi antar peneliti, yaitu dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dan yang keempat, triangulasi teori. Hasil akhir penelitian berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement. Yang kelima, angket, yaitu usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Pengisian angket dapat menyangkut diri responden sendiri, orang lain, atau objek yang dialaminya. Dan yang terakhir, tes. Tes yaitu serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
Sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiron, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.